Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Dr. Juniarti Aga. Apakah Anda familiar dengan produk-produk ini? Ya, ini adalah produk-produk dari Unilever Indonesia. Nah, Unilever memiliki beberapa lini produk. Yang pertama adalah personal care, kemudian juga ada makanan dan minuman, lalu berikutnya juga ada home care. Nah, ini brand-brand yang kita sangat familiar, khususnya mungkin para ibu-ibu rumah tangga. Mengapa UMKM, khususnya usaha makanan dan minuman, itu sulit berkembang? Ada bermacam sebab mengapa UMKM tidak berkembang. Tapi kali ini saya mau menyoroti salah satu aspek, yaitu masalah fokus berkompetisi. Beberapa dari mereka terlalu fokus hanya pada harga murah. Sering mereka mengatakan, oh saya bisa kok bikin produk ini jauh lebih murah daripada kompetitor. Nah, padahal ada banyak efek buruk dari harga murah jika itu tidak diperhitungkan dengan baik di depan. Nah, beberapa dampak buruk dari harga murah adalah: pertama, kualitas packaging seadanya karena tidak menjadi perhatian. Lalu kualitas produk juga cenderung minim karena mereka berusaha untuk menekan harga. Kemudian kualitas layanan ya cenderung rendah. Bahkan mereka umumnya tidak ada budget untuk promosi, tidak ada research and development atau pengembangan yang sebenarnya itu adalah inti dari satu bisnis untuk bisa berkelanjutan. Akibatnya pada jangka panjang itu produknya memiliki awareness yang rendah. Mungkin bahkan belum atau sedikit yang mengenal produk tersebut. Nah, berikutnya pasti diikuti dengan omset yang sulit berkembang, tidak bisa atau sulit menarik pelanggan baru. Nah, bagaimana sebenarnya perusahaan sekelas Unilever itu bisa melakukan lebih baik dan memiliki umur brand yang relatif panjang dengan awareness yang juga kuat. Nah, karena fenomenanya memang hanya beberapa brand makanan minuman yang bisa bertahan lama. Kita akan belajar dari Unilever bagaimana mereka menjalankan bisnis, khususnya bagaimana strategi bisnis dan alokasi finansial mereka. Nah, saya mendapatkan data dari publikasi laporan keuangan yang sudah kita bisa dapatkan di situs-situs ya, baik di Bursa Efek Indonesia maupun situs resmi dari Unilever. Nah, ada 4 hal penting yang bisa kita pelajari dari strategi bisnis dan finansial dari Unilever. Yang pertama adalah harga pokok penjualan atau COGS, cost of goods sold, hanya di kisaran 50%. Jadi memang margin laba kotornya memang cukup tinggi. Karena produk itu sebenarnya konsumsinya atau hidup karena promosi. Nah, kemudian yang kedua adalah ada manajemen fee sebesar 30%. Termasuk diantaranya adalah biaya distribusi, biaya promosi dan iklan, biaya administrasi dan kantor, dan termasuk juga gaji manajemen. Nah, yang ketiga, ini yang menarik adalah Unilever itu hanya mengambil porsi keuntungan 10% dari total omset. Jadi ternyata perusahaan besar itu tidak mengambil keuntungan yang besar. Nah, hanya 10% yang mereka alokasikan sebagai pendapatan atau keuntungan bersih. Dan yang keempat adalah dari strategi bisnis dan alokasi finansial yang dijalankan oleh Unilever adalah turnover dari asetnya. Nah, aset yang dimiliki oleh Unilever itu ada aset yang fixed asset, ada aset juga yang dalam bentuk inventory. Inventory yang sudah available, sudah ada di outlet, sudah ada di distributor, di agen. Nah, oleh karena itu kenapa asetnya besar. Dan ketika kita bandingkan dengan penjualan, hal keempat inilah yang membedakan apa yang dilakukan oleh perusahaan besar seperti Unilever dengan perusahaan-perusahaan kecil skala UMKM. UMKM pada umumnya tidak berani menaruh investasi di inventory. Padahal kalau misalnya barang kita tidak siap, maka konsumen akan cepat switch ke barang substitusi atau ke kompetitor lain. Nah, inilah yang menjadi salah satu strategi penting bagi industri makanan minuman, bahwa ketersediaan barang itu sangat penting di pasar. Nah, apa yang harus dilakukan oleh industri makanan, khususnya yang dalam skala kecil dan menengah?
sehingga mereka bisa berkelanjutan. Paling tidak mereka bisa mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya ke depan. Yang pertama adalah usaha-usaha tersebut perlu melakukan efisiensi, menyederhanakan proses produksi, supply chain yang bagus, dan juga sampai menghindari terjadinya produk gagal, karena produk gagal adalah cost. Dengan melakukan hal-hal ini, cost-nya bisa ditekan, dan mereka memiliki ruang yang cukup untuk melakukan promosi, pengembangan, dan seterusnya. Yang kedua adalah UMKM itu perlu menyediakan budget yang cukup dan dapat dievaluasi dengan mudah untuk marketing, distribusi, back office. Dan yang ketiga adalah keuntungan operasional penting, tetapi pertumbuhan aset itu perlu menjadi fokus, sehingga ada cukup space bagi perusahaan untuk berkembang. Yang keempat adalah UMKM perlu mengelola aset dan fokus pada penjualan dan distribusi karena ini adalah aspek yang sangat penting. Perusahaan perlu memikirkan awareness supaya ada pertumbuhan yang bisa dipacu melalui inventory dan distribusi yang kuat. Dan yang kelima yang tidak kalah penting adalah sistem. 4 hal di atas itu akan lebih mudah dilakukan jika perusahaan memiliki satu sistem manajemen yang baik, di mana budgetingnya, penganggarannya, rencana usahanya tercatat dan mudah untuk dievaluasi. Pertanyaan berikutnya adalah kira-kira bagaimana UMKM bisa bertransformasi secara hati-hati dan terukur menjadi satu usaha yang modern. Yang pertama dilakukan adalah menstandarisasi proses bisnis seperti standar produksi, standar pembayaran, standar penerimaan barang, distribusi dan seterusnya. Supaya kualitas bisnis terjaga dan bisnis mudah dievaluasi. Standar-standar ini akan dibakukan menjadi satu SOP secara internal. Dan perusahaan juga perlu memiliki satu sistem akuntansi yang tepat. Sistem akuntansi bukanlah sekedar software yang bisa mencatat transaksi. Jika definisinya sebatas itu, sekarang sudah tersedia banyak aplikasi akuntansi di Play Store. Yang diperlukan itu adalah satu sistem akuntansi yang bisa mengurai masalah dan memunculkan potensi untuk pertumbuhan bisnis perusahaan. Apa pentingnya mengintip cara bisnis pemain besar? Dalam hal ini Unilever. Teori dan asumsi terbaik adalah contoh dan menganalisisnya secara akademis. Contoh saja tanpa disertai analisis atau kemampuan akademis bisa melahirkan asumsi yang salah. Jika asumsi salah yang digunakan untuk evaluasi dan pengembangan, tentu hasilnya akan fatal. Nah, pemaparan ini hanya awal untuk melakukan assessment sebuah entitas bisnis. Tentu perlu cara-cara dan tool lanjutan sehingga hasilnya lebih komprehensif. Walaupun demikian, video ini sudah cukup bagi kita sebagai pemilik usaha untuk bisa mengevaluasi usaha kita sehingga kita bisa lebih sistematis dalam mengelola bisnis, supaya bisnis kita berkelanjutan dan pengembangan bisnis tidak terabaikan. Jika ada hal yang lebih detail yang mau ditanyakan, karena memang video ini tidak mencakup semuanya, silakan komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di topik-topik dan di video berikutnya.